내 눈앞에 좀 있어. 엄청 예뻤나 보지? 안 난다고? 진짜 기억이 하나도 안 나는데. 아가, 손가락 말고 당근을 썰어야 된다잉. 당신이랑 제대로 헤어지는 거. Hyunwoo benar-benar memandangi wajah Hein yang cantik dengan puas sebelum ia bekerja. Sementara itu, ibu Hyunwoo sedang memetik sayuran untuk persiapan sarapan. Tiba-tiba, Hein datang dan menawarkan dirinya untuk membantu mantan mertuanya. Lantas, ibu Hyunwoo menyuruhnya untuk memotong wortel yang akan digunakan untuk memasak japchae. Dengan polos, Hein memotong wortel tersebut dengan barbar. Ibu Hyunwoo yang kaget melihatnya, ia mewanti-wanti agar Hein berhati-hati saat memotongnya dan menggunakan teknik memotong julin. Hein yang bingung karena tak pernah memasak, Ibu Hyunwoo lantas memberi contoh kepada Hein. Melihat keterampilan Ibu Hyunwoo, Hein merasa Ibu Hyunwoo sangat hebat. Menurutnya, keterampilan memasak Ibu Hyunwoo yang hebat adalah sebuah seni modern. Bahkan, kini Hein lebih antusias, apalagi yang akan dilakukan Ibu Hyunwoo. Lantas, ia menunjukkan keterampilan memecah telur, bahkan bisa langsung 2 tangan sekaligus. Melihat Hein dan Ibu Hyunwoo yang terlihat akrab, Sonhwa lantas memberikan ekspresi tak menyenangkan. 아가, 손가락 말고 당근을 썰어야 된다잉. Mison menemui Sonhwa untuk memberikan sepatu mahalnya. Namun, Sonhwa bersikeras menolaknya dan memberikannya kepada Mison. Ia lantas menawari Sonhwa agar ia bisa menata rambutnya di salonnya. Saat Mison hendak menata rambut Sonhwa, tiba-tiba ketiga teman Mison datang dengan heboh. Mereka dengan sarkas mengatai Sonhwa sebagai psikopat. Mereka juga mengejek bahwa kini keluarga Queens kehilangan asetnya. Tanpa mereka sadari, ternyata Sonhwa yang mereka ejek berada di depan mereka. Sonhwa kesal dan segera menjelaskan jika keluarganya kini tidak miskin, hanya saja asetnya sedang dibekukan. Keluarganya tak menumpang hidup di rumah Hyunwoo. Bagaimanapun, ia akan segera pergi dari desa ini. Ketika wanita tersebut tampak terkejut dan hanya bisa terdiam. 맑고 소리 지르고 완전 거지 됐다며? 사람을 뭘로 보고? Sebagai urutan kedua pemegang saham terbesar, Eun-sung secara resmi telah menjabat sebagai ketua di perusahaan Queens. Eun-sung berencana untuk mendirikan Queens di Singapura untuk memperluas pangsa pasar. Pengacara memberitahu kepada Eun-sung bahwa Pak Song tidak mengetahui dana rahasia Ketua Hong. Ketua Hong mengelola buku besar secara manual, dan proses pencucian uangnya sangat rumit karena melintasi 10 negara. Lalu tujuan akhirnya adalah sebuah bank di Labuan, Malaysia. Namun dana rahasia tersebut tidak di sana. Tak lama, Hyunwoo datang ke ruangan Eun-sung. Hyunwoo satu-satunya orang yang belum dipecat oleh Eun-sung. Eun-sung merasa tak nyaman, Hyunwoo masih memimpin tim hukum Queens. Bahkan ia mencurigai Hyunwoo yang bersikap baik-baik saja. Hyunwoo lantas berkata bahwa sebenarnya ia telah mengirimkan resume ke beberapa perusahaan dan sedang bernegosiasi gaji. Ia juga tak mendapat tunjangan apapun dari perceraiannya. Oleh karena itu, Hyunwoo sangat butuh pekerjaan. Kini, Eun-sung tak perlu khawatir karena Hyunwoo tak memiliki akses dokumen rahasia di tim hukum Queens. 나가보세요. Eun-sung lantas menanyakan keberadaan Hein kepada Hyunwoo. Namun ia menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya karena keluarga Hong sepertinya tidak mempercayainya dan pergi dengan membawa mobilnya. 혹시 어디 있는지 알게 되시면 저한테도 공유 좀 해주십시오. Seulhae begitu menikmati statusnya yang kini telah menjadi nyonya baru. Grace pun menawarkan kepada Seulhae untuk merawatnya di spa sebelum ia menutup tempat spanya. Seulhae lantas bertanya mengapa ia menutupnya padahal usahanya berjalan lancar. Grace pun berkonsultasi dengan Eun-sung tentang penutupan spanya. Hal itu disetujui oleh Eun-sung. Grace menduga bahwa posisi Hein akan digantikan oleh dirinya. Namun ia kecewa karena Eun-sung mengungkapkan bahwa dirinya harus melarikan diri ke Amerika. Jika Grace berhasil ditangkap, maka itu akan sangat merugikan Eun-sung. 미국 조이사님대로 갈 준비를 하세요. Kini, Hyunwoo telah mendapatkan rekaman dashboard di tempat perburuan setelah ia mendatangi langsung pemilik Jusontage. Di sisi lain, Sochol tengah kembali membaca surat yang ditinggalkan Dahye. Mengetahui bahwa Gondu bukanlah anak darinya, Sochol lantas menangis jadi-jadinya. Di masa lalu, Sochol dan Dahye sudah mengenal satu sama lain saat berada di panti asuhan. Pada kilas balik yang lain, sebelumnya Grace hendak menjodohkan Hein dengan pria yang bisa memata-matai keluarga Queens. Namun rencananya gagal karena Hein memilih Hyunwoo. Oleh karena itu, Grace menyuruh Dahye untuk mendekati Sochol agar ia bisa menikahinya sehingga bisa memata-matai keluarga Queens.
Namun, sebenarnya Socol masih mencintai Dahye walaupun mengetahui fakta yang begitu menyakitkan. Ia tak habis pikir bahwa Dahye bisa meninggalkan dirinya. 안녕하세요. 천다혜라고 합니다. 천다에? Ensong mendapatkan seluruh aset Queens dengan cara ilegal. Hyunwoo berencana menggugatnya dengan tuntutan perencanaan penipuan investasi. Jika ia mendapatkan bukti, Hyunwoo yakin kekuasaannya akan hilang. Hyunwoo bertekad akan menggunakan cara dan taktik yang sama untuk merebut kembali aset keluarga Queens. Karena Hyunwoo menantu keluarga Queens, para pendemo memarahi Hyunwoo saat pendemo melihatnya. Mereka meminta ganti rugi karena telah dibohongi di mana Queens menawar bayaran 5 kali lipat harga pasar. Namun karena proyek Tresor gagal, kini perusahaan hanya menawarkan 2 kali lipat harga, tidak seperti yang dijanjikan dalam kontrak. 계약서를 주시면 계약서는 무슨? Semua orang-orang penting yang pernah setia kepada Bom Joon kini sudah tak bisa dihubungi dan memblokir nomornya. Untuk menghilangkan rasa keresahan hatinya, Bom Joon meminum makgeolli bersama Dukwan dan Chonsik. Ia pulang dengan keadaan mabuk berat, dipapah oleh Dukwan. Di perjalanan, ia mengoceh dan mengeluarkan isi hatinya. Ia merasa malu dengan dirinya ketika bertemu dengan keluarganya karena tak bisa berbuat apapun. Bahkan, ia menelpon semua teman dekatnya untuk meminta bantuan, namun mereka menolaknya. Bom Joon juga mengungkapkan bahwa ia baru saja mendatangani faktur pajak senilai 45,6 miliar won. Namun kini, uang sepeser pun ia tak punya. Ia merasa sangat menyedihkan. Hae-in sempat tak sadarkan diri karena penyakitnya kembali kambuh. Semua keluarga terlihat khawatir dan mengelilinginya. Melihat Sonhwa yang tak peduli dengan keadaan Hae-in, Bomja memintanya agar lebih peduli. Ia hampir memberitahu penyakit Hae-in yang sebenarnya, namun Bomja tak cukup berani. 아유, 왜 이렇게 오바해요? 빈혈 나도 있어. Hae-in menerima informasi dari sekretaris Na mengenai kegiatan Hyunwoo selama di kantor. Saat di rumah, Hyunwoo memberitahu bahwa ia akan menggugat Ensong dengan tuntutan penipuan investasi. Para korban pemilik tanah telah mendatangani kontrak ganda dan menerima sepertiga harga. Broker dari penjual tanah memang telah menghilang. Namun Hyunwoo tak akan membiarkan broker itu kabur karena ia telah membujuk pemilik tanah untuk menuntut dan memasukkan broker tersebut ke larangan terbang. 당신은 일단 이 일에 신경 쓰지 말고 아니, 내가 왜 그래야 되는데? Hae-in mengatakan kini keluarganya telah hancur. Ia bertekad untuk tak berdiam diri dan akan bangkit. Hae-in juga menginginkan perpisahan perceraian yang baik-baik saja seperti kebanyakan orang. Hyunwoo lalu berjanji akan membantu Hae-in untuk mencapai keinginannya. Ensong memasuki kamar Hae-in di Puri Queens. Di sana, ia menemukan kartu akses rumah sakit Hae-in. Dari kartu tersebut, ia mengecek dan mencetak ulang dokumen riwayat pemeriksaan Hae-in di rumah sakit Sungmin. Sontak, Ensong terkejut ketika membaca dokumennya yang tertulis Hae-in hanya memiliki waktu 3 bulan. 이런 소견 쓰셨던데 어떻게 하면 홍예인 살리는지 나는 그것만 알면 되니까. Di sisi lain, ternyata Hae-in juga sedang menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. 교수님한테 연락 왔어. 진료실에 윤은성 왔었대. Seulhae meminta kepada Ensong untuk mengambil alih Pasaraya Queens. Namun dengan tegas Ensong menolaknya karena itu adalah posisi Hae-in. Ia akan membawa Hae-in kembali dan akan mengelola Pasaraya itu. Karena rencananya tak sejalan dengan Seulhae, Ensong mengancam ibunya dengan menyembunyikan ketua Hong. 너 뭐 하는 짓이야 이게? Di sisi lain, saat Hyunwoo hendak pulang, ia dicegat oleh Pyun Songguk, seorang broker yang telah melakukan penipuan. Songguk membawa beberapa preman yang siap menghabisi Hyunwoo. Perkelahian tak dapat dihindari. Hyunwoo mencoba melawan beberapa preman tersebut. Di adegan lain, terlihat Ensong kini tengah menghampiri Hae-in yang sudah mengetahui keberadaannya di desa Yeongdori. 현우 씨 곧 오는 것 같던데. 어디 멀리 가지는 말고 해. 네. Begitulah akhir dari episode 9. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.